Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Sandi, dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Rohit Mahendra. dan saya Haddad Alwi. Saya Rohimah. Saya Rosalina. Saya Robiatul. Di sini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 69 mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Mataram yang bernama Bapak Dr. Hamdus Muhammad Adi Samsuri, yang dimana di sini kita memintai penjelasan tentang visi dan misinya, tujuan sekolah, dan strategi pengembangan sekolah. SMA Muhammadiyah Mataram memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi. Visinya adalah unggul dalam akhlak dan ibadah, berprestasi, dan menguasai teknologi. Misinya adalah 1. Memenuhi 8 standar nasional pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu menuju sekolah standar nasional yang berkompetensi dan berkolaborasi secara global. 2. Meningkatkan iptek dan imtak sebagai landasan kearifan dalam bertindak. 3. Meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan SDM untuk peningkatan mutu peserta didik dalam prestasi. 4. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kemampuan peserta didik dengan cara menumbuh kembangkan budaya, mutu, dan semangat keunggulan. 6. Menumbuh kembangkan sikap peduli atau sadar lingkungan melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari SMA Muhammadiyah Mataram adalah dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran di SMA Muhammadiyah Mataram. Dan strategi yang dilakukan di SMA Muhammadiyah Mataram sangat banyak. Namun, seperti yang dilihat sangat terbatas. Yang dimana strategi yang dilakukan di SMA Muhammadiyah Mataram adalah banyak strategi yang dilakukan. Namun, seperti yang dilihat sangat terbatas. Yang dimana siswa baru dikasih beasiswa gratis. Kemudian, tahun kedua harus menghafal juz 30 dan tahun ketiga harus menghafal juz 29. Itu yang coba dilakukan. Tapi, banyak kendala yang harus dimaksimalkan dalam pembinaannya. Dan dalam strategi ini, faktor penentunya adalah siswa. Banyak atau tidaknya siswa yang masuk itu adalah jadi penentu dalam kemajuan suatu sekolah. Dan di sini juga kami mewawancarai Bapak Anwar selaku guru di SMA Muhammadiyah Mataram untuk penjelasan tentang manajemen dan budaya sekolah yang dibangun di sekolah di SMA Muhammadiyah Mataram. Dan SMA Muhammadiyah Mataram mempunyai budaya sekolah yang dibangun oleh guru dan siswanya. Mereka setiap hari sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan tahfiz dan kultum, dan itu sudah termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Dan di sini juga kami mewawancarai Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Mataram, yaitu Bapak Lalu Junaidi Rahman SS, yang dimana kami menanyakan penjelasan tentang kurikulum SMA Muhammadiyah Mataram, penjelasan tentang sarana prasarana sekolah SMA Muhammadiyah Mataram, dan untuk penjelasan tentang kegiatan kesiswaan dan BK atau bimbingan konseling. SMA Muhammadiyah Mataram masih menggunakan kurikulum K13 dan belum menggunakan kurikulum Merdeka, dikarenakan ada faktor eksternal dan internal.
SMA Muhammadiyah Mataram, sarana dan prasarana sangat memadai untuk proses pembelajaran supaya berjalan dengan lancar. Sarananya kayak papan tulis, buku pelajaran, alat tulis, alat peraga, komputer, alat olahraga, dan peralatan praktikumnya sudah memadai. Baik, di sini di SMA Muhammadiyah Mataram itu terdiri dari beberapa kelas, yaitu di mana kelas 10 itu terdiri dari satu kelas dan kelas 11 juga terdiri dari satu kelas. Begitu juga dengan kelas 12. Jadi di sini ruangan yang dipakai itu berjumlah 3 ruangan kelas yang masih dipakai atau dipergunakan untuk siswa-siswanya. Dan di sini juga di SMA Muhammadiyah Mataram terdapat ruang BK yang dimana fungsi dari ruang BK atau bimbingan konseling tersebut ada menyelesaikan suatu perkara atau masalah terhadap siswa-siswa yang memiliki konflik atau permasalahan. Di SMA Muhammadiyah Mataram terdapat perpustakaannya. Dan di sini juga di SMA Muhammadiyah Mataram terdapat ruang multimedia, di mana ruang multimedia tersebut dipergunakan untuk melakukan rapat atau sejenisnya. Di SMA Muhammadiyah Mataram terdapat juga ruang keterampilan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa di SMA Muhammadiyah Mataram ini fasilitasnya sangat memadai untuk siswa-siswanya lebih kreatif dan inovatif. SMA Muhammadiyah Mataram ini mempunyai ruang BK atau ruang bimbingan konseling, yang dimana ini dipergunakan untuk memberi solusi kepada siswa saat memiliki permasalahan atau konflik, yang dimana untuk menyelesaikan masalah. Dan di sini juga siswa-siswa bisa berkeluh kesah, curhat supaya diberi nasihat. Dan di sini juga kami melihat proses pembelajaran di sekolah SMA Muhammadiyah Mataram, yaitu di kelas 11, dan kebetulan mata pelajarannya adalah PPKN dan yang mengajar Bapak Nasruddin SPD. Dan di sini juga kami bisa melihat cara Bapak Nasruddin mengajar serta bisa melihat proses atau cara siswa belajar. Di dalam ruang kelas, guru mengajar kepada siswa-siswanya, yang dimana di sini guru sebagai fasilitator kepada siswa-siswanya, karena di sini sesuai dengan ketentuan kurikulum K13 yang dipakai di SMA Muhammadiyah Mataram. Kami di sini melihat bahwa siswa-siswi SMA Muhammadiyah Mataram ketika aktivitas di ruang kelas, mereka itu ada yang pergi ke perpustakaan dan ada juga yang main bola. Di mana di sini kami melihat lingkungan sekolah SMA Muhammadiyah Mataram sangat baik, karena di mana di sini sudah tertata dengan rapi sesuai dengan fungsi-fungsinya. Dan jika dilihat dari segi kebersihan, kekompakan dari siswa dan gurunya berjalan dengan baik, karena di mana di sini kami melihat keakraban guru dan murid sangat erat.
inilah hasil dari pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Muhammadiyah Mataram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.